Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Mutiara. Nah, hari ini aku udah dandan, gimana? Udah cantik belum? Hari ini aku sama saudara aku mau ke rumah sepupu karena hari ini sepupu aku mau nikah. Dan kalau di tempat aku itu, kalau nikahan atau hajatan itu masih kayak masak-masak sendiri gitu, belum pakai catering. Nah, jadi nanti tetangga sama keluarga itu bakalan datang ke rumah yang mau nikah. Nah, nanti yang datang itu bawa beras, bawa ayam dan bawa sayur-sayur gitu. Kalau di sini itu disebutnya behantat behas. Behantat itu artinya ngantar, behas itu artinya beras. Jadi kalau istilah behantat behas itu mengantar beras ke rumah orang yang punya hajatan gitu. Nah, nanti kita lihat yuk gimana keseruan dan ramenya acara behantat bahas itu. Nah, sekarang aku sama saudara aku mau berangkat dulu ke rumah sepupu. Ini saudara aku, Nona Rani. Hai. Jangan lupa buat teman-teman subscribe channel YouTube-nya Nona Rani. Nanti aku letakin linknya di atas. Jangan lupa untuk follow ya. Subscribe, follow terus. Sekarang aku udah cantik. Nah, biasanya acara behantat bahas itu udah ada kayak musik-musik gitu buat hiburan ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi mau masak. Ini jalan dari rumah aku ke rumah sepupu aku itu deket aja, paling jalan 1 menit atau 2 menit juga udah sampai. Nah, itu udah ada suara musik-musiknya. Ini udah jam 8:30, pasti udah rame banget orang yang datang dan pasti udah sibuk. Nah, jadi tamu undangan yang diundang sama pihak keluarga yang ngadain hajatan itu nanti mereka bawa baskom kayak gini dan diisi sama beras, sayur-sayuran dan juga ayam. Jadi di sini yang bertugas untuk membawa dan membongkar bawaan para tamu undangan yang ada di baskom ini itu adalah aku sama saudara aku. Nah, ini udah aku pisahin sayurannya. Ini ada buncis, wortel, terus ada sawi, timun dan juga kol. Biasanya sayuran yang dibawa itu berupa sayuran yang biasa dimasak untuk menu di hari pernikahan. Nah, biasanya tamu undangan yang gak sempat hadir ataupun gak punya banyak waktu untuk behantat bahas, mereka biasa datang di hari H dengan membawa amplop untuk tuan rumah. Setelah semua isi baskom kita keluarkan, di sini baskomnya kita isi dengan makanan. Nah, ini ada beberapa kue-kue tradisional dan juga ada nasi dan lauk pauk. Jadi kayak saling membalas gitu loh teman-teman. Tamu undangan membawa bahan pokok untuk dimasak dan membantu yang punya hajat atau tuan rumah. Nah, nanti pihak dari tuan rumah memberikan balasan berupa mengisi baskom para tamu undangan dengan kue-kue tradisional dan juga makanan. Setelah itu, baskomnya kita letakkan di bagian depan rumah untuk memudahkan para tamu undangan mengambil baskom mereka saat mereka ingin pulang. Nah, ini suasana di ruang tamu. Jadi calon pengantinnya itu sudah duduk di sini berdua menunggu tamu yang datang. Dan ini didampingi juga oleh orang tua. Dalam hal ini didampingi oleh orang tua mempelai perempuan karena acaranya diadakan di rumah perempuan ya teman-teman. Nantinya tamu yang baru datang itu akan dijamu di ruang tamu bersama pengantin dan tuan rumah, makan makanan ringan, dan setelah itu mereka bisa keluar atau ke samping rumah untuk ikut acara masak-masak bersama para tamu undangan yang lainnya. Nah, jadi suasananya itu seperti ini ya teman-teman. Di kampungku itu kalau ada hajatan, ada beberapa keluarga yang masih mempertahankan adat istiadat yang lama. Jadi kalau ada hajatan biasanya bekerja sama masak di rumah tuan rumah yang punya hajat. Baik laki-laki maupun perempuan, semua bahu-membahu untuk masak bersama. Nah, di sini ini disebutnya dapur umum ya teman-teman. Jadi biasanya
tempat masaknya itu di sini. Laki-laki biasanya memotong ayam dan juga membersihkan ayam. Nah, nanti ibu-ibunya itu motong-motongin sayur dan juga kayak gini, ada yang goreng ayam atau ngerebus telur. Suasana seperti ini tuh udah jarang banget kita temuin ya teman-teman. Apalagi di kota-kota besar biasanya semua udah mau simple dan gak mau repot, tinggal pesan catering aja udah beres. Tapi di beberapa daerah masih ada yang mempertahankan budaya seperti ini. Untuk acara seperti ini biasanya tuan rumah mempercayakan kepada satu orang yang ahli untuk memasak. Biasanya mereka yang udah berpengalaman, sebut aja kepala chefnya ya teman-teman. Jadi nanti ibu-ibu yang masak ini akan ada satu komando dari kepala chefnya, dan nanti dia yang akan mencicipi hasil masakan dari para ibu-ibu ini. Nanti para ibu-ibu ini akan gantian istirahat dan juga makan siang, dan setelah itu mereka akan lanjutkan lagi jika masih ada pekerjaan lain yang belum selesai, ataupun jika pekerjaan masak-masak sudah selesai, biasanya mereka akan duduk dan santai sambil ngobrol bersama tuan rumah. Buat teman-teman yang di daerahnya masih melestarikan budaya masak-masak bersama seperti ini, komen di bawah ya kalian dari daerah mana. Semoga budaya seperti ini masih bisa terus kita rasakan walaupun kita sudah hidup di zaman yang serba modern. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bisa memberikan info dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video ini, dan share ke sosial media kalian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.